Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, pagi, siang, dan malam, teman-teman di mata kuliah semester 6 ya, untuk mata kuliah produksi film. Mohon maaf untuk perkuliahan kita karena masih dalam rangka puasa, jadi pas bertepatan dengan buka puasa, nanti teman-teman bisa nonton atau kuliah via tapping ya, via YouTube. Jadi yang puasa biar tetap bisa nonton setelah atau kuliah setelah buka puasa atau pada saat longgar setelah ibadah. Dan teman-teman untuk yang belum puasa atau yang tidak berpuasa bisa nonton sesuai tepat waktu atau kapanpun bisa sebetulnya ya. Nah, untuk materi kita di hari ini, sebelum saya jauh terhadap produksi film sendiri, jadi saya akan mengupas lebih dalam lagi terkait tentang film sebagai media komunikasi massa ya. Jadi kenapa sih film itu, padahal kan film kan bukan mengumpulkan massa sebetulnya, tapi memang produksinya yang ditujukan untuk komunikasi massa, bukan person to person atau orang per orang. Jadi sebuah film hidup dari bentukan teknologi rekaman gambar dan suara. Nah, itu film ya. Dan termasuk ada nuansa yang lain di dalam teknologi itu. Film itu ada beberapa unsur, ada kesenian, sastra, teater, seni rupa, dan juga ada musik juga. Nah, ini akhirnya menjadi salah satu hiburan yang menarik bagi masyarakat di seluruh dunia. Ya, beda ya dengan waktu masih film bisu ya. Kalau kalian masih ingat mungkin atau pernah nonton film Charlie Chaplin, film memang ada komunikasi massanya, tapi tidak terkait dengan komunikasinya terhadap musik atau voice atau suara, gitu ya. Tapi dalam sejarahnya pun juga sebenarnya teknologi-teknologi yang sudah terdahulu, inovasi-inovasi sampai sejauh ini sudah semakin berkembang ya. Bagaimana dulu yang film masih 3GP, yang mungkin masih pernah mengalami itu, kemudian sekarang sudah masuk ke 4K, bahkan ada yang 6K, ada yang 8K, gitu ya. Intinya teknologi semakin berkembang, teman-teman ya. Mungkin masih ingat pada saat tahun 1888 Thomas Edison mengembangkan teknologi kamera dengan fungsi menangkap dan merekam gambar yang bergerak. Jadi tidak hanya memotret aja pada saat itu. Setelah itu muncul inovasi-inovasi yang lain pada film hitam putih ya, tanpa audio yang tadi saya ceritakan, yang dilakukan untuk mendukung audio pemutaran film kala itu adalah pemain musiknya sendiri yang langsung mengiringi sepanjang pertunjukan film. Jadi live gitu ya. Nah, sementara produksi film sendiri, pembuatan film dibagi menjadi 3 tahap ya. Diingat-ingat, ini sering banget diulang-ulang ya. Ada ini hanya istilah aja, pre-production atau pra-production ya, atau istilah ini adalah tahap awal di mana ide dibentuk. Di situ ada penulis, ada sutradara juga, ada juga konseptor, director, ngumpul. Idenya bisa bermacam-macam ya, ada yang dari novel, kemudian digodok, dan akhirnya menemukan sebuah ide kreatif yang nantinya terbentuklah sebuah yang namanya skrip, narasi, plot, gambar, karakter, sudah ketemu lokasi, kemudian dialog dan tata cahaya dan lain sebagainya, di mana pre-production ini awal dibentuknya sebuah karya dalam perfilman, gitu ya. Kemudian di saat yang sama masih pro-production itu banyak beberapa talent-talent yang harus dicari untuk mendukung film tersebut, gitu ya. Jadi teman-teman kalau nanti misalnya mau bikin film gitu ya, setidaknya pre-production ini agak lama ya, karena apa, mempersiapkannya ini memang agak lama sekali. Menyiapkan artisnya saja nggak asal-asal. Kadang-kadang kita kalau misalnya teman-teman tugas bikin film aja, bikin filmnya asal comot aja gitu ya kan ya, pemain-pemainnya enggak, harus ada casting, ini cocok nggak dengan ini, pemerannya ini cocok dengan karakter ini, harus punya idealis yang cukup perfect ya teman-teman, meskipun ini hanya tahap perkuliahan saja. Jadi harus mempunyai idealis, mempunyai keinginan untuk menjadi film ini menjadi perfect, ya. Next, kalau ada tugas tersebut, tolong dipersiapkan pra-production-nya, termasuk lokasi gambarnya di mana. Jangan yang aku nggak punya duit nih, aku maunya di sini aja, enggak. Jadi cari sesuatu yang mendukung, ya, yang mendukung untuk mewujudkan film apa yang sudah kalian rencanakan dalam pra-production itu tersebut, ya. Kemudian
ada setelah production pasti ada production ya. Di sini dari semua yang disiapkan tadi di-create atau diciptakan dalam sebuah production. Kemudian di tahap akhir adalah post production atau pasca produksi atau post production atau post pro, macam-macam istilahnya ya. Jadi seluruh rangkaian atau hasil dalam produksi ini akan diputar ulang, akan dilihat raw file-nya, akan dilihat footage-nya. Footage itu berarti file-file mentah yang sudah didapatkan oleh kameramen dan teman-teman yang lain gitu ya, atau teman-teman pendukung pendukung pre-production yang tadi ya. Nah, setelah melalui proses editing, melalui proses penyamaan video, penyamaan visual, kemudian soundtrack, lengkaplah film tersebut untuk diproduksi dan akhirnya untuk menjadi tayang pada khalayak. Ya. Nah, sebetulnya di film itu ada organisasinya juga. Jadi nggak cuma di perusahaan ya atau di lembaga-lembaga tertentu, tapi industri film itu juga ada organisasinya, gitu ya. Memang tujuannya adalah bisnis. Ya. Karya seni ini memang diproduksi memang tujuannya untuk bisnis. Di samping si penulisnya atau si sutradaranya yang memang ideal atau idealis, gitu ya, ada beberapa sisi pasar yang harus dituju. Sutradara memang lebih banyak idealis ya, kadang-kadang idealis memang diterima ataupun kadang-kadang diabaikan sama pasar gitu ya. Tapi bagaimanapun juga apa yang dibuat oleh film itu memang harus dinikmatin, itu yang paling penting ya. Menjadi target siapa nih yang akan nonton. Nah, kalau memang film ini bisa ditonton dengan baik, dengan nyaman, nah, berarti sukses dong. Gitu ya. Meskipun dalam hati idealisnya si penulis atau si sutradara nggak cocok ini. Saya nggak suka film horor. Padahal saya sukanya film drama gitu. Nah, pada saat ada project film horor ya harus totalitas gitu ya. Harus super power untuk bisa meng-create mulai dari pre-production, production sampai pasca production atau post production sehingga film ini dinikmati, sehingga distribusinya bisa baik ke seluruh bioskop-bioskop yang ada di Indonesia, mungkin ada di seluruh dunia ya. Termasuk juga di siaran di televisi. Nah, jadi nggak hanya film aja, mungkin di sinetron ya. Ada juga film pendek atau yang paling banyak di Indonesia itu semacam ya film sinetron ya. Nah, teman-teman, yang paling penting adalah kenyamanan, gitu ya. Kenyamanan dari si penonton. Ada beberapa penonton yang memang suka film horor gitu ya. Tapi ada beberapa orang yang nggak suka film horor karena memang nggak comfort di situ. Dia punya ketakutan tersendiri gitu ya. Tentu beberapa sineas atau rumah produksi harus memikirkan hal itu. Siapa? Horor yang seperti apa? Misalnya drama yang seperti apa? Dramanya lucu nggak? Atau dramanya romantis nggak? Nah, itu yang akan membuat sisi bisnisnya tetap harus dimainkan dan tetap target orientednya siapa, sehingga industri ini tetap berjalan, gitu ya. Jadi nggak cuman aku bikin film, siapa yang nonton nggak tahu, pokoknya teman-temanku aja. Nah, biasanya kalau teman-temannya aja, ya nontonnya karena terpaksa karena temen aja gitu ya. Nah, di era digital ini pun teknologinya juga semakin bagus, cuman gadgetnya juga semakin mahal, cuman dalam kerumitan yang terdahulu akan semakin tereduksi ya, atau semakin mudah untuk menangkap gambar, teknologi, animasi, dan digital yang lainnya. Jadi proses produksinya akan lebih lancar. Begitu juga dengan distribusinya, teman-teman ya. Kalau dulu saya masih ingat, saya punya beberapa guru-guru saya itu kalau mendistribusikan film itu mereka bawa pita film, kemudian didistribusikan tengah malam ke bioskop A, ke bioskop B, bioskop C. Kalau sekarang tidak gitu, karena ada banyak kemudahan untuk memproduksi itu atau menggandakan dari file film itu tadi gitu ya. Jadi cepat, murah, biayanya sangat relatif terjangkau gitu, sehingga yang dulunya rumah bioskop yang hanya dimonopoli oleh 21 sekarang sudah banyak berjamur gitu ya, beberapa vendor-vendor bioskop yang bertebaran di Indonesia gitu ya. Nah, masyarakat sudah mengenal dan banyak menggunakan fasilitas internet. Nah, ini uniknya film di masa digital. Bagaimana produksinya? Bagaimana industrinya? Nah, industri di film sekarang sudah mulai masuk ke ranah digital. Kalau dulu ada DVD ya, rame penjualan DVD, kemudian rame dengan
penggandaan DVD secara ilegal gitu. Kalau sekarang sudah semakin ilegalnya juga semakin banyak sih, tapi nilai dari kemudahan dan kenyamanan dalam orang yang atau si audiens yang menonton film akan semakin banyak, akan semakin mudah karena ada fasilitas digital internet gitu ya. Contoh ada Netflix gitu ya, itu yang lagi populer sekarang. Orang mau bayar sekian rupiah untuk menonton film kesayangannya gitu ya. Bahkan mudah asalkan ada internet saja sudah bisa ditonton via website ya atau dari gadget masing-masing. Nah, memang manusia tidak luput dari dunia hiburan, teman-teman ya. Dunia hiburan haus banget. Nah, semakin yang dicari terutama adalah yang semakin mudah, semakin menarik, semakin murah, semakin up to date gitu ya. Sehingga bisa diketahui orang yang dulu hanya nonton televisi aja dia udah terhibur, sekarang nonton televisi ya kalau pas lagi longgar, kalau pas lagi nggak ada kuota gitu ya, baru nonton TV, apalagi radio gitu ya. Nah, sekarang sudah bermain dengan gadget, laptop gitu ya. Kemudian bahkan bioskop pun sekarang sudah mulai agak menurun ya, meskipun ada experience tersendiri nonton bioskop, tapi lagi-lagi dunia digital sudah semakin cukup menggerus pola-pola tradisional dalam menikmati film-film di era digital seperti ini gitu ya. Kalau dulu film awalnya didalamkan format layar lebar, kemudian sekarang sudah mengecil dengan televisi, layar komputer, laptop, bahkan sekarang masuk ke handphone malah lebih kecil, tapi orang semakin menikmati karena kemudahan itu ya. Dan fenomena digital ini sangat mempengaruhi konsumen atau konsumsi masyarakat, khususnya mengenai konsumsi informasi dan hiburan. Sangat haus sekali manusia akan hiburan. Nah, ini yang harus kita manfaatkan, teman-teman. Bagaimana kita berlomba-lomba untuk menciptakan sebuah karya, menciptakan produksi film, gitu ya. Kadang-kadang kita nggak pede, aduh ini filmnya kayak gini-gini aja, gitu. Masih ingat ya dulu film-film dari sinias-sinias dari Jogja ya, yang banyak sekali menciptakan film-film yang cukup fenomenal gitu ya, meskipun hanya via YouTube gitu ya, tapi setelahnya itu atau income-nya juga cukup besar, bisa dari monetize atau dari off air gitu ya. Nah, teman-teman, di era komunikasi yang seperti ini yang semakin berkembang termasuk di ranah film, keberadaan film di tengah masyarakat ini memberikan nilai-nilai fungsi tertentu gitu. Kadang-kadang ada nilai-nilai yang memang disengaja gitu. Misal bikin film yang ada nuansa ranahnya ke arah politik gitu ya. Ada yang ranah untuk pembentukan opini gitu. Memang sudah diciptakan dan disengaja gitu ya. Dan proses production-nya sampai post production-nya pun melibatkan dengan banyak orang dengan fungsi yang berbeda-beda. Jadi konsepnya sudah diciptakan sedemikian rupa dengan pemilihan pemain, lokasi, kostum dan lain sebagainya. Ya, untuk apa sih sebetulnya? Ya, selain untuk profit bisnis, juga untuk mentransmisikan, nah ini yang penting nih, mentransmisikan suatu pesan dari si pembuat film kepada khalayak luas. Ya, banyak film-film yang menjadi propaganda. Ya, Hanung Bramantyo udah sering banget itu karya-karya filmnya tidak diterima oleh masyarakat karena propaganda gitu ya. Ada yang menyinggung masalah ras dan budaya, menyinggung masalah agama gitu ya. Padahal konteksnya mungkin si pembuat tidak arahnya ke sana gitu, tapi karena ada beberapa sensitivitas dari masyarakat si penonton, akhirnya ada beberapa karya-karya yang memang ditolak untuk ditayangkan gitu ya. Ada juga memang film yang dibuat khususnya untuk menggiring opini masyarakat gitu ya. Menggiring opini masyarakat itu banyak sekali. Contohnya adalah film-film kayak Ahok ya. Pernah nonton ya Ahok yang dulunya rame gitu, kemudian ada sebuah film Jokowi juga sudah film ada juga gitu ya. Nah, mungkin ada beda dengan film dokumenter yang memang diciptakan keadaan yang real, beda ya film dokumenter dengan film yang biasa kita tonton pada umumnya gitu ya. Poinnya adalah pesan, teman-teman. Ya, kalau kita berbicara dengan film dengan komunikasi, poinnya sebetulnya adalah pesan. Ya, pesan yang seperti apa sih? Pesan yang harus diciptakan seperti apa sih untuk membuat orang menjadi tergiring opininya sesuai dengan apa yang kita inginkan atau yang ingin kita ciptakan gitu ya. Nah, bagaimana? Nah, ini pertanyaannya. Bagaimana model komunikasi bisa berjalan? Sama halnya sebetulnya. Sendernya atau pengirimnya adalah si pembuat film,
pengirim pesannya melalui channel, yaitu si film itu sendiri, pesannya berisi tentang ide-ide cerita yang disampaikan, gitu ya. Kemudian receiver-nya, yaitu si penonton film itu sendiri, noise-nya juga banyak. Gitu. Noise-nya ataupun gangguan akan mempengaruhi proses transmisi pesan. Misalnya kondisi tempat pertunjukan yang kurang nyaman, internetnya lemot, gitu ya. Kemudian audiensnya atau sikap audiens saat menonton film, kadang-kadang kalau kita di bioskop ada gangguan-gangguan seperti itu ya. Nah, gangguan teknis saat menonton film dan hal ini termasuk noise dalam kita sebagai penonton untuk menerima pesan. Akhirnya nggak nyampe, maksudnya tidak total gitu, tidak 100%, nggak 100% baik. Gitu. Ada banyak noise, gangguan-gangguan yang cukup melibatkan kita, akhirnya tidak fokus dengan pesan yang disampaikan. Gitu ya. Pesan film juga sangat dipengaruhi oleh pengalaman dan referensi si penonton saat mengimplementasikan film ya. Ada film-film yang model penayangannya atau konsepnya alurnya maju mundur. Kalau buat saya cukup bingung ya. Karena biasanya film kalau saya nikmati ya memang benar-benar saya nikmatin terhibur udah selesai. Tapi kalau disuruh mikir agak susah gitu ya. Saya ini butuhnya hiburan, tapi ada beberapa tergantung mood juga ya, tergantung teknis juga saat si penonton merepresentasikan film tersebut gitu ya. Nah, kadang nonton film horor akan lebih baik kalau misalnya malam hari daripada pagi-pagi, nggak match ya. Tapi ada juga yang aku mau nonton horor kalau misalnya nontonnya itu di pagi hari. Karena apa? Karena memang nggak takut, nggak gelap gitu ya. Drama pun juga seperti itu, action dan lain sebagainya pun seperti itu. Ada beberapa tahapan-tahapan supaya penonton itu masuk pesan yang disampaikan oleh film tersebut. Ada beberapa mood yang memang disengajakan, mood yang memang diciptakan supaya pesan yang disampaikan oleh si pembuat atau si sinias atau si sender itu nyampe ya, nyampe ke kita. Oke. Teman-teman, untuk perkuliahan kita cukup sampai di sini. Mohon maaf kalau via YouTube nanti kita akan lebih dalam lagi mengulas tentang dunia perfilman, industri film gitu ya. Dan tentunya saya sih berharap ya tidak ada halangan atau rintangan untuk teman-teman bisa menciptakan film hanya walaupun dalam konteks beberapa detik atau beberapa menit saja. Terima kasih. Jangan lupa absen di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk nonton mulai awal sampai akhir. Akan kelihatan kalau teman-teman nggak bisa nonton sampai akhir ya. Maka saya tidak akan bisa absen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.